Ya, selamat sore kepada semua saudara saya dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu, apapun yang kamu kerjakan hari ini, sukses selalu mengikuti. Saudara yang sekasih, mungkin di masa-masa pandemi ini sudah mulai terasa ya. Mungkin dulu di awal 1 minggu, 2 minggu masih biasa saja ya, belum ada perubahan. Tapi sesudah 1 bulan, 2 bulan sampai sekarang sudah mau 1 tahun, mungkin sudah banyak di antara kita sudah merasakan bagaimana masalah kerja, pendapatan, penghasilan, jadwal kerja, jadwal untuk anak-anak ya. Saudara yang sekasih, banyak teman yang bercerita kepada saya bahwasanya ekonominya menurun, ada yang sudah mentalnya down, ada yang stres, ada bahkan yang takut untuk memproduksi bahan karena takut ada terjual. Saudara yang terkasih, Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Bukan Tuhan menolong kamu tepat pada waktumu, ya bukan. Saya percaya Tuhan itu melihat kesusahanmu, melihat penderitaanmu. Tuhan juga melihat kegalauan hatimu, melihat bagaimana kacaunya pikiranmu. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya dirasakan satu orang atau satu kelompok atau satu golongan atau satu negara, tapi dunia. Saudara terkasih, tadi pagi saya datang tamu ya cerita begini bang, ekonomi saya sudah jatuh, usaha saya sudah bangkrut gitu ya. Saya bilang begini, hayu tetap berjuang, bersukacitalah, bersyukurlah kamu masih punya waktu untuk berjuang. Bersukacitalah. Orang yang berjuang masih ada kesempatan untuk mendapatkan hasil. Orang yang masih hatinya kukuh untuk berjuang, dia masih ada harapan untuk sukses. Dan sukses itu bukan sukses yang ada di otak kita ya. Banyak orang berpikir mendefinisikan sukses itu semaunya ya. Banyak orang yang mendefinisikan sukses itu semau pikirannya ya. Sukses itu rumah bertingkat, ada kapal, ada pulau sendiri ya. Sukses itu anak 12, anak 13, anak 17 ya. Sukses itu anak jadi polisi, anak jadi tentara, anak jadi insinyur, anak jadi bla bla bla. Sukses di pikiranmu itu ya. Sukses di pikiranmu itu bukan suksesnya Tuhan. Bukan suksesnya Tuhan. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman saya bahwasanya kunci daripada hidup itu jujur ya. Jujur pada Tuhan, jujur pada dirimu ya, jujur pada Tuhan, jujur pada dirimu ya. Jadi jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Kita sudah terlanjur setahun melewati pandemi ya. Jangan menyerah ya. Tetaplah berjuang, ingat bahagiakan hatimu. Utamanya bahagiakan hatimu. Saya percaya kita semua ini membutuhkan uang. Dan uang ini sesuatu yang sangat amat vital dalam hidup ya. Uang, segala sesuatu dengan uang. Dan pandemi datang ya. COVID-19 datang menghancurkan uang ya. Menghancurkan uang. Uang hancur ya. Penghasilan si A menurun, penghasilan si B turun. Tapi bukan hanya kamu saudara yang mengalami itu, hampir semua. Saya juga mengalami. Tapi mental berjuang itu jangan sampai jatuh. Ya kalau saat ini Anda punya uang 100.000, ya belajarlah untuk makan di warteg. Ya. Mungkin selama ini Anda punya uang 1 juta, jadi Anda makannya di resto, makannya di mall. Sekarang kan punya uang 100.000, ya pergilah ke warteg.
Ya biar nikmat beli kopi, beli gorengan ya, goreng pisang, ajak teman ya, kopinya beli 3, ajak teman, ngobrol ngidul segala macam ya, gitu. Jadi saya pernah buat tulisan itu apa? Kenapa tidur itu paling nikmat dari segala kegiatan? Ya. Kenapa tidur itu paling nikmat dari segala kegiatan? Tapi jangan banyak tidur ya. Jadi saya suka bilang ke adik saya, karena anaknya suka disuruh tidur, saya bilangin jangan banyak tidur anaknya, nanti kurang berpikir. Tapi tidur itu memang sesuatu pekerjaan yang paling nikmat dilakukan. Karena pada saat kita tidur, ya masalah lupa, utang lupa, ya. Karena tidak ada orang yang menagih utang kepada orang yang tidur, ya. Apalagi tidur sama namanya ya. Tidak ada orang menagih utang kepada orang yang tidur, apalagi tidur sama namanya ya. Kalau kita lagi makan, datang tukang tagih nggak datang ya, datang. Kalau kita lagi mandi, datang nggak tukang tagih utang, datang. Tapi kalau pada saat tidur, nggak ada yang datang pas lagi kita tidur ya, ditunggu kita bangun atau bila penting dibangunin dulu ya. Saudara yang saya kasihi, COVID-19 ini memang kita tidak tahu ya kapan akan berlalu. Belum ada juga keputusan dari pemerintah, belum juga dari Satgas COVID-19 juga belum ada ya informasinya bahwasanya COVID-19 ini akan berakhir. Hanya pencegahan ya, kata pemerintah, pencegahan atau mengurangi ya, mengurangi. Tapi saat ini Kota Bandung sendiri sudah penuh ya, rumah sakit penuh. Kasihan ya, petugas medisnya kasihan ya, mereka hampir 1 tahun pakai APD. Ini kembali kepada mental berjuang ya. Saudara kasih kasihi, kenapa selalu saya ajak kawan-kawan itu untuk tetaplah berjuang, tetaplah berjuang, tetaplah berjuang. Karena orang yang berjuang ini punya kesempatan ke depan. Biarpun dulunya kamu berlari, sekarang harus merangkaklah. Merangkaklah. Kalaupun saat ini kamu tidak laku jualannya, kamu tidak laku memarketing sesuatu, misalnya kamu marketing ya. Tapi ingat satu hal. Ingat satu hal. Sukses yang ada di otak kita ya, bukan suksesnya Tuhan ya. Jangan mendefinisikan sukses itu semau kita ya. Ya sukses itu begini lah, bukan ya. Atau bahagia itu begini, bukan ya. Ada yang sangat menggelitik di hati saya. Orang memposting sesuatu di media sosial, terus dia buat caption gitu, anaknya hidupnya bahagia ya, tapi saudaranya kelaparan, mobil saudaranya ditarik listrik nggak bisa bantu, ya, atau ibunya susah, ya. Tapi dia bikin di situ enaknya hidup bahagia. Itu bukan bahagia ya, bukan. Itu bahagia yang bersandiwara, itu semu, ya, bukan bahagia. Ya bisa tanda kutip kamu itu sebenarnya bukan bahagia, tapi kamu raja tega ya. Bukan. Bahagia itu adalah ketika bagaimana kita membagi ya. Membagi rasa, membagi penghasilan kita, bagilah sedikit. Jangan gitu kamu bulan ini punya penghasilan 10 juta, ke dompet 10 juta. Jangan. Karena ke Tuhan itu harus berdoa ya. Tuhan, bulan ini berilah penghasilan kepada kami. Bila penting tantang Tuhan ya. Harus punya 10 juta Tuhan bulan ini. Tapi ketika mencapai 10 atau lebih, singkirkan ya. Singkirkan yang lebihnya itu bukan hakmu. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan bulan ini 5 juta, kebetulan bulan depan ketemu 7 juta, 2 juta bukan hakmu. 2 juta itu milik orang lain, milik saudaramu, milik ibumu, atau mungkin ya, milik tetanggamu mungkin. Jangan. Orang yang bahagia itu orang yang sudah berani menyisihkan sebagian dari penghasilannya buat orang lain. Yang pertama kepada saudara sendiri. Orang yang menulis di media sosial dia bahagia, tetapi masih ada saudaranya yang menderita, kamu bukan bahagia. Jangan tipu hatimu. Jangan tipu hatimu.
itu sembuh. Tapi ketika kamu bisa berbagi, ya. Jadi saya ingat perumpamaan tentang apa? Seorang laki-laki yang datang kepada Tuhan Yesus bilang, dia sudah melakukan semua apa yang tertulis di Taurat, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, juallah semua hartamu dan berikanlah kepada fakir miskin, lalu datanglah kepada aku, maka engkau akan punya harta di kerajaan surga. Dan laki-laki itu pun pergi, ya, dan nggak kembali lagi. Kenapa, ya? Karena tertulis memang bahwasanya di mana harta orang ke situ hatinya, ya. Jangan. Kami pernah mengalami naik turunnya usaha, pernah juga bertarung kami bahwasanya apa? Makan sepiring berdua, ya. Tapi Tuhan mendidik hatimu. Tuhan mendidik hatimu. Karena mungkin saya berbeda pandangan dengan orang lain, ya. Tapi saya tak berpandangan harta, ya, uang. Bukan hanya dari Tuhan. Uang itu ada dua, ada uang dari Tuhan, ada uang dari iblis, ya, dari setan, ya. Kalau kamu pengen uang dari Tuhan, perbaiki hatimu. Dan kalau kamu pengen uang dari iblis, dari setan, nggak perlu kau perbaiki hatimu. Tingkatkan aja keahlianmu, ya. Kalau pengen uang dari itu, dari setan, dari iblis, tak perlu kau perbaiki hatimu. Tingkatkan aja kemampuan, tingkatkan keahlianmu, misalnya keahlian mencolok, keahlian menipu, keahlian bangsa, gitu, ya. Tapi kalau kamu pengen uang harta dari Tuhan, hatimu jaga. Ketika kamu punya lebih, berikan kepada saudara, kepada abangmu mungkin, kepada adikmu mungkin, kalau kita orang Batak kepada hitomu mungkin, ya. Karena memakan sesuatu yang enak itu sendiri nggak nikmat. Karena namanya sendiri, ya. Makanya saya sama istri kalau makan sesuatu itu ajak saudara, ya, ajak adik-adik. Karena kita bisa bilang enak, ya, gitu. Wah, enak. Kalau kita sendiri mau ngomong ke siapa? Dia mati, gitu, ya. Tuhan melihat hatimu. Apakah kamu layak diberikan oleh Tuhan? Tuhan melihat hatimu, ya. Kamu layak nggak diberikan sama Tuhan? Kalau kamu pengen diberikan iblis, diberikan sama setan, nggak perlu kau jaga hatimu, nggak perlu. Tingkatkan aja keahlianmu, ya. Tingkatkan bakatmu, bakat menipu, bakat membohong, bakat segala macam. Tapi kalau kamu pengen harta, pengen uang dari Tuhan, lihat hatimu. Pandemi COVID-19 jangan sampai merusak hati. Oke? Salam sukses, Balita Syabatu, Tonton Syabatu, tetaplah menabur kebaikan, tetaplah berjuang. Ingat, bahagiakan hatimu. Salam